Selamat malam Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga. Sebelum kita masuk dalam ajakan beribadah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersaat teduh sejenak. Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang, serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Ketika permasalahan menerpa, serahkanlah seluruhnya kepada Allah, Sang Raja, dan dengan tekun kita bekerja sama menyelesaikannya. Dengan rasa syukur atas penyertaan Allah dalam persekutuan kita, serta kasih sayangnya yang mengangkat seluruh persoalan kehidupan kita, marilah kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 76 ayat 1 dan 2, Kau yang lama dinantikan. Ibu Bapak, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu maha kasih, kami mengucap syukur Bapa, di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, Engkau masih menyertai kami, di dalam kami melakukan tugas tanggung jawab kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, kami boleh hadir untuk melaksanakan ibadah keluarga, dalam keadaan sebagaimana adanya kami Bapa, biarlah Engkau mau hadir sehingga ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk pelayan firman-Mu, Penatua Bapak Donald Warisa, biarlah Tuhan Kau mau kuasai hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu, sehingga apa yang nanti disampaikan itu boleh juga menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya boleh jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Ibu Bapa, mari kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 24 ayat 1 hingga 2. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ibu Bapa dipersilakan duduk. Kita akan nyanyi dari Gita Bakti 6 ayat 1 dan 2, Bernyanyilah Orang Percaya. Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita cari dari Perjanjian Baru, Injil Matius 9, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Matius 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita satu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan selama ini, sehingga kembali kami umat-Mu, kami boleh masuk di bulan yang baru, bulan Desember ini Tuhan. Semua itu atas penyertaan Tuhan. Dan kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Oleh karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami. Urapi kami semua sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, sehingga hamba mampu juga untuk memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena umat-Mu sedia untuk mendengarnya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13 yang menyatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu, orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah
dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maranatha. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat sedikit latar belakang tentang pribadi dari seorang Matius. Matius adalah seorang Yahudi dari Galilea. Dia seorang pemungut cukai kerajaan Romawi. Pada saat itu para pemungut cukai dipilih oleh pejabat-pejabat Romawi setempat. Mereka diberi kewenangan untuk menarik pajak. Namun mereka tidak diberi upah atas pekerjaan mereka itu. Karena itu pemungut cukai ini biasa menarik pajak lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya mereka tagih. Dan kelebihan itulah yang mereka anggap sebagai upah mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena profesi inilah Matius dibenci oleh orang-orang atau penduduk-penduduk setempat, sebangsanya, karena dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Tidak ada yang mau berhubungan dengan dia. Tidak ada yang mau mengajak dia untuk bekerja sama. Karena apa? Karena memang profesinya itu sangat memberatkan rakyat setempat. Karena dia mengambil pajak itu lebih dari apa yang seharusnya mereka tagih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yesus tidak melihat hal itu. Yesus tidak berpikir bahwa Matius adalah orang berdosa atau apapun. Buktinya, ketika Yesus lewat rumah cukai, dia melihat Matius sedang duduk. Dan dia berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka Matius berdiri dan langsung mengikut Yesus. Dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan kehidupan yang nyaman itu. Dia meninggalkan profesi yang hasilnya luar biasa, sehingga membuat mereka kaya. Jadi pada zaman dahulu itu para pemungut cukai itu sudah kaya. Dan memang sampai sekarang juga kita lihat para pejabat pajak, ya. Kalau sekarang bilang pajak, istilah cukai itu pajak. Mereka sangat-sangat kaya. Dia mau meninggalkan itu untuk mengikut Yesus, ya, tanpa berpikir kehidupan dia yang lama, yang begitu nyaman, harta bendanya. Bapak Ibu yang terkasih, setelah itu Matius mengajak Yesus untuk makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Dia mengundang Yesus. Dia juga mengundang para pemungut cukai yang lain untuk datang, duduk dan makan bersama-sama dengan Yesus dan mendengar pengajaran Yesus.
Dan orang Farisi tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka pikir pemungut cukai itu orang-orang berdosa. Dan mereka bertanya kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar hal itu. Dan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Kita bisa baca di ayat 12. Berarti di sini para pemungut cukai dan Matius adalah orang-orang sakit. Sakit dalam arti sakit rohani. Dan Yesus adalah tabibnya. Dia yang akan mengobati mereka. Dia yang akan mengobati mereka dengan firman-Nya. Dengan berita kebenaran. Sehingga sakit rohani mereka menjadi sembuh. Dan saya percaya pada saat mereka makan bersama-sama dengan Yesus dan mendengar pengajaran Yesus, mereka semua menjadi percaya dan mengikut Yesus. Bukan itu saja, Yesus malah berkata bahwa Dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Jangan kita berpikir bahwa mentang-mentang Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, lalu kita hidup di dalam keberdosaan kita. Itu salah besar. Celaka 12 ya, kalau gitu. Justru itu Yesus datang untuk memanggil orang-orang berdosa untuk kembali kepada hidup yang benar. Yesus ingin pertobatan. Yesus ingin melihat umatnya bertobat dari kehidupan keberdosaan mereka, supaya semua orang bisa selamat. Yesus tidak perlu dengan persembahan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat apa yang Yesus lakukan sehingga membuat orang Farisi tidak senang dengan apa yang Yesus lakukan itu. Ya. Padahal kalau kita mau lihat, orang Farisi ini juga orang berdosa. Kalau menurut saya, ya, mereka juga orang berdosa. Kenapa saya bilang mereka orang berdosa? Karena mereka hidup di dalam kemunafikan. Mereka hanya bisa melihat kesalahan orang lain, kejelekan orang lain. Tetapi kehidupan mereka sendiri, mereka hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kemunafikan. Itu sikap orang fasik. Ada firman yang berkata bahwa, "Hai orang munafik, angkatlah balok dari matamu, baru engkau bisa mengangkat selumbar di mata saudaramu." Mari Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita hidup seperti orang Farisi, hidup di dalam kemunafikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita lihat bagaimana reaksi Matius setelah diajak oleh Yesus. Ketika Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka Matius dengan tanpa berpikir panjang, dengan tanpa ada bantahan, dengan tanpa ada kata-kata, ya, kita lihat dia dengan spontan, ya, dengan reaksi yang begitu luar biasa, tanpa berpikir dia punya pekerjaan, tanpa berpikir dia punya harta kekayaan, tanpa berpikir dia punya kehidupan yang nyaman yang dulu ia alami, ya, ia rasakan. Dia langsung mengikuti Yesus, ya, tanpa berpikir panjang, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dia bisa meninggalkan semua itu. Ini suatu keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Matius. Ya. Mungkin kalau orang awam berpikir bahwa keputusan yang diambil oleh Matius ini adalah suatu keputusan yang keliru. Ya. Mungkin dia bisa berkata bahwa ini orang bodoh ini, ya. Atau keputusannya keliru ini. Kok dia bisa meninggalkan kehidupannya yang nyaman dengan segala harta bendanya untuk ikut Yesus yang notabenenya, ya, yang notabenenya kalau mengikut Yesus itu penuh dengan pengorbanan, ya, penuh dengan pengorbanan. Jadi mengikuti Yesus itu tidak ada kata senang, tidak ada kata enak. Yang ada adalah pengorbanan, total pengorbanan. Dan Matius mengambil resiko itu. Matius ambil resiko itu. Ya. Dia tahu konsekuensinya seperti apa untuk mengikuti Yesus. Dia tahu semua itu. Dan dia berani bayar harga untuk mengikuti Yesus. Ya. Harganya itu yaitu pengorbanan. Karena Yesus berkata, "Sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku." Kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Pikul salib itu adalah pergumulan hidup kita. Dan itu makanya dibilang bahwa ikut Yesus itu tidak ada kata senang. Ya. Mengikuti Yesus itu penuh dengan pengorbanan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan acuan bagi kita dalam mengikuti Yesus. Ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita mengikuti Yesus itu enak, janjinya banyak berkat, ya, berkat dan berkat. Jangan kita mengikuti ibadah yang meninabobokan kita dengan menjanjikan hanya berkat yang akan kita dapat. Tidak. Yesus berkata bahwa hari-hari semakin sulit, bukan semakin enak, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah semua ada yang dilakukan Yesus, timbul satu pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Ya,
timbul satu pertanyaan bagi kita semua. Mengapa Matius meninggalkan kehidupan yang nyaman, harta kekayaannya untuk mengikut Yesus? Mengapa? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Cuma satu kata. Ya, cuma satu kata. Mau. Karena Matius mau untuk mengikuti Yesus, dia merelakan semua itu. Dia mau meninggalkan kehidupannya yang lama untuk masuk ke kehidupan yang baru bersama-sama dengan Yesus. Dalam mengikuti Yesus, Tuhan tidak menanyakan apakah kita sanggup, apakah kita mampu, apakah kita orang pintar, apakah kita orang-orang yang pandai berdiplomasi atau mempunyai jabatan yang tinggi. Tidak. Tuhan Yesus tidak melihat itu. Tetapi Tuhan Yesus melihat hati kita. Tuhan Yesus mau melihat kita mau atau tidak untuk mengikuti Yesus. Itu yang Tuhan Yesus lihat daripada kita. Karena pilihan ada di tangan kita. Tuhan Yesus tidak membuat kita untuk dapat menentukan itu, tidak. Tetapi kita sendiri yang punya pilihan. Tuhan Yesus sudah mengajak kita, ikutlah aku. Nah, pilihan ada pada kita. Kita mau atau tidak. Kalau kita mau, berarti ya kita harus bayar harga dalam mengikuti Yesus. Dan keselamatan yang kekal itu jadi milik kita. Nah, kalau kita tidak mau, itu lebih parah lagi ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus tidak melihat bahwa kita sanggup, kita mampu, kita pintar, tidak. Tuhan Yesus melihat kalau kita itu dengan sungguh-sungguh mau mengikuti Dia, maka kita akan dimampukan. Ya, kita akan dimampukan. Kita akan diberi keberanian dalam mengikuti Yesus, dalam melayani Yesus. Kita akan diurapi sehingga mampu untuk menjalankan tugas pelayanan kita. Ya. Yang penting kita mau dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus, Bapak Ibu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ya. Yang penting kita mau. Jangan khawatir kalau Tuhan Yesus ajak itu. Jangan kita keraskan hati kita. Ya. Jangan. Terimalah itu dengan penuh sukacita. Walaupun pengorbanan konsekuensinya. Walaupun pengorbanan konsekuensinya bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius memang tidak terkenal ya di dalam mengikuti Yesus. Dia tidak terkenal dibanding dengan murid-murid, ke-11 murid yang selalu berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, dia bukan tokoh, bukan apa-apa. Tetapi dalam hal mengikuti Yesus, dalam hal melayani Yesus, dialah segala-galanya, Bapak Ibu.
Dia melayani Tuhan Yesus dengan segenap hati. Dia melayani Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Itu terbukti Bapak Ibu. Terbukti Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Terbukti Matius terpilih menjadi murid Yesus, menggantikan Yudas Iskariot. Itu bukti nyata. Ya. Dan pemilihan untuk menentukan Matius menjadi murid Yesus bukan ditentukan oleh para murid, tidak. Mereka berdoa, mohon petunjuk Tuhan, dan mereka membuang undi. Ya, tidak ada penunjukan, tidak. Kalau sekarang untuk pemilihan majelis, pemilihan presbiter dan pengurus pelkat di GPIB ya, itu melalui pemilihan. Nah, tetapi zaman dulu mereka membuang undi dan Matiuslah yang terpilih. Pribadi Matius adalah seorang pribadi yang setia, pribadi yang taat. Dalam melayani Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Total. Nah, ini yang saya mau mengingatkan kita. Ya. Saya mau mengingatkan kita Bapak Ibu jemaat sekalian, para pengurus pelkat, para rekan-rekan presbiter dan saya. Ya. Mari kita melihat Matius, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dalam mengikuti Yesus dan melayani Yesus, ya, kita harus dengan segenap hati seperti Matius. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu kita para presbiter atau pengurus pelkat atau komisi-komisi, kita diteguhkan. Kita diteguhkan. Dan apa janji kita? Ya, dengan segenap hatiku. Nah, mari Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kekasih. Ya, kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Karena kita sudah berjanji dengan Tuhan. Ya, kita sudah berjanji dengan Tuhan dan jemaat bahwa kita akan melayani Tuhan dengan segenap hati. Mari kita lakukan janji itu. Jangan dengan setengah-setengah hati. Ya, jangan dengan setengah-setengah hati. Karena janji itu tercatat di sorga. Ya, kita mendapat SK dari Majelis Sinode. Itu tertulis ya nama kita ya. Dan SK itu juga tertulis di sorga dan di dunia ya. Jadi saya cuma hanya mau mengingatkan kita ya, bukan apa-apa, hanya mau mengingatkan kita supaya kita jangan menganggap remeh janji itu ya. Jangan menganggap remeh janji itu. Karena SK yang kita dapat itu merupakan kontrak kerja kita dengan Tuhan. Ya. Contohnya, kalau kita mengadakan kontrak kerja dengan suatu perusahaan yang lain, kalau kita kerja tidak benar, maka kita akan dikomplain oleh perusahaan yang kita ajak kerja bersama. Nah, bagaimana kalau kita kerja dengan Tuhan kita tidak benar? Nah, kalau Tuhan komplain kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau perusahaan yang lain komplain kita masih punya alasan, masih bisa menunda, ya, masih bisa mengutang sana sini.
Tapi kalau Tuhan yang komplain gimana Bapak Ibu jemaat? Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hanya mengingatkan kita supaya dalam melayani Tuhan kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus layani Tuhan dengan segenap hati, jangan dengan separuh-separuh hati. Supaya pelayanan kita itu boleh menjadi berkat bagi orang lain, juga bagi berkat bagi kita sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan pada malam hari ini kepada kita, ada tiga pesan yang perlu kita ingatkan. Ya. Yang pertama, kalau Tuhan memanggil kita, jangan keraskan hatimu. Karena kalau Tuhan memanggil kita, itu berarti Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Ya. Yang kedua, bekerjalah dan layanilah Tuhan dengan setia dan dengan penuh tanggung jawab. Sama seperti Matius dalam mengikuti dan melayani Tuhan, juga dengan penuh totalitas yang tinggi. Yang ketiga, seperti kata Yohanes Pembaptis, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih Tuhan, mari kita responi pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Gita Bakti 105, bait pertama dan baitnya yang kedua.
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami, atas pimpinan Tuhan bagi kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, atas penyertaan-Mu, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sudah membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada malam hari ini, yang mengajarkan dan mengingatkan kami supaya apabila Tuhan memanggil kami, jangan keraskan hati kami, dan layanilah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Dan marilah kita meninggalkan kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa, untuk kembali kepada kehidupan yang benar, yang layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, kami akan berdoa bagi jemaat kami, jemaat GPIB Irene. Tuhan, Engkau lindungi dan sertai jemaat ini selalu. Biarlah kami selalu hidup di dalam penyertaan dan pertolongan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya, dari ancaman virus corona. Tuhan, jauhkan itu daripada kami jemaat GPIB Irene ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa juga bagi anak-anak, dari anak-anak sampai kepada oma opa lanjut usia. Biarlah semua ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Berilah mereka semua kesehatan, kekuatan, keselamatan dalam menjalani hidup-hidup ke depannya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi acara Christmas Charity Concert ini Tuhan. Dalam pencarian dana, Tuhan, Engkau membuka jalan, memberi jalan bagi para pengurus untuk yang sudah bersusah-susah untuk mencari dana. Tuhan berkati mereka, dan Tuhan berkati juga usaha mereka, supaya usaha itu tidak menjadi sia-sia. Dan acara charity concert ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah jemaat yang melihat semua itu boleh terhibur dengan acara charity concert ini Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Ina Lende. Tuhan mau memberkati dia selalu dalam menjalankan tugas pelayanannya, juga dalam kehidupan kesehariannya bersama keluarganya, suami dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan selalu menjaga dan melindungi dia, memberkati dia. Tuhan pakai dia lebih heran lagi dalam memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi para presbiter, penatua diaken, pengurus-pengurus pelkat, komisi yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab.
Bapa yang kudus, kami juga mau berdoa bagi negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Tuhan, Engkau mau memberkati masyarakat Indonesia ini, agar mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Engkau mau jauhkan segala pemberontakan, kerusuhan yang sekarang ini semakin marak. Tuhan, jauhkanlah itu daripada negeri kami ini. Kami juga mau berdoa bagi presiden kami dan wakil presiden Bapak Jokowi dan Maruf Amin. Tuhan, Engkau berkati mereka, beri hikmat akal budi bagi mereka, sehingga dalam memimpin bangsa ini mereka boleh melakukannya dengan hidup takut akan Tuhan. Berkati juga pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan juga berkati. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa bagi organis, pemandu lagu, operatus multimedia, Inforkom, koster, keamanan, dan semua yang terlibat di dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan mau selalu dan selalu memberkati mereka. Berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, agar mereka juga dapat ikut selalu terlibat dalam melayani Tuhan di setiap ibadah yang dilaksanakan di gereja ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dari dalam Filipi 4 pasalnya yang ke-13 yang menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2, Tabu Gendang. Besar yang agung dan
Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa dengan begitu banyak ungkapan terima kasih karena Engkau sudah memberikan berkat bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau mau berkati sebagian berkat yang sudah kami terima ini untuk pelayanan dan kesaksian di gereja kami, Jemaat GPIB Irina. Biarlah Engkau pakai tangan-tangan yang sudah memberikan ini dan Engkau berikan berkat yang berlimpah bagi mereka. Inilah doa ungkapan syukur kami Bapa, kami naikkan dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Mari kita naikkan Kidung Pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 370, bait 1 dan baitnya yang kedua, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat yang kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya.